Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi di pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama, kemarin saya menjelaskan tentang manajemen layanan teknologi informasi dari mulai latar belakang sampai pada proses-proses dalam ITIL. Pertemuan pertama dimaksudkan sebagai ringkasan dari keseluruhan materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan dari manajemen layanan teknologi informasi itu sendiri dengan framework ITIL. Presentasi ini saya ambilkan dari Microsoft Virtual Academy material dengan judul ITIL for IT Professional. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengenalkan tentang manajemen layanan teknologi informasi atau LTI atau dalam bahasa Inggrisnya IT Service Management ITSM dengan framework utama yang akan dibahas adalah ITIL. Dan ITIL yang digunakan adalah ITIL masih versi 3. Sifatnya sedapat mungkin secara praktis karena pada dasarnya ITIL framework itu publikasinya 5 buku teoritis. Namun dalam mata kuliah ini dibuat sepraktis mungkin sehingga tidak hanya membahas masalah istilah dan definisi. Jika teman-teman ingin mempelajari istilah dan definisi, nanti saya bisa mengirimkan satu e-book dalam bahasa Indonesia dan teman-teman bisa baca untuk mengetahui istilah dan definisi. Dalam mata kuliah ini akan menjawab mengapa ITSM ini atau MLT ini penting. Dan juga akan menjawab bagaimana ITSM ini akan membantu organisasi di tempat Anda bekerja misalnya dalam mendeliver IT dan juga dalam mensukseskan perusahaan. Juga akan ditunjukkan bagaimana implementasinya dengan software-software open source yang tersedia. Pengenalan ITIL. Sebelumnya, mari kita berpikir sejenak. Bayangkan bagaimana organisasi IT, katakanlah IT departemen di tempat saudara bekerja, mendeliver atau memberikan layanan IT-nya kepada seluruh karyawan di perusahaan saudara. Selanjutnya berpikirlah yang praktis dengan kacamata pelayanan. Jadi jangan berpikir bahwa IT itu mendeliver hanya komputer, hanya software. Tapi berpikirlah bahwa IT itu produknya adalah layanan. Sehingga tujuan utamanya adalah melayani karyawan kalau itu di dalam perusahaan. Atau kalau memang itu perusahaan IT, berarti dia melayani perusahaan-perusahaan yang lain dalam bentuk layanan IT. Saya harapkan pada setiap akhir pertemuan atau setiap akhir sesi, teman-teman mendapatkan ide baru tentang ITSM. Dan silahkan di-share ide tersebut di forum diskusi, di EduLearning, ataupun di grup WhatsApp yang sudah tersedia. ITIL, IT Infrastructure Library, ini singkatannya ITIL, itu bicara tentang layanan. Ya, ada 5 buku publikasi ITIL, itu semuanya bicara tentang layanan. ITIL adalah sebuah framework. Framework itu semacam standar ya, tapi bukan standar sih sebenarnya. Framework kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi layanan IT. Fokusnya ada pada services atau layanan. Menggambarkan apa yang bisa diberikan organisasi IT untuk perusahaannya. Sifatnya continual improvement atau continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus di dalam memberikan pelayanan IT-nya. Di mana improve-nya atau di mana peningkatannya dalam 5 fase ITIL. Jadi ITIL itu ada 5 fase nanti ya. Demikian juga bukunya, ada 5 buku, satu buku mewakili satu fase. Fase pertama adalah strategi. Di sini kita bicara tentang what do we deliver and why.
Mohon maaf, dalam mata kuliah ini saya akan sampaikan dengan bahasa yang campur bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi semoga teman-teman terbiasa. What do we deliver and why? Jadi apa yang kita akan berikan ke perusahaan dalam bentuk layanan IT dan mengapa itu harus diberikan? Apa dan mengapa? Fase yang kedua adalah mendesain. Setelah sepakat nih apa dan mengapa, sepakat antara organisasi IT dan perusahaan, lalu bagaimana mendeliver itu ke perusahaan. Setelah jadi nih siap untuk dideliver, sebelum di running di production environment ya, itu ada fase ketiga yaitu transition. Fase transition ini bicara tentang bagaimana ini akan di-go live-kan, bagaimana sebuah software baru atau misalkan sebuah sistem baru ini akan digunakan, akan mulai digunakan. Misalkan e-learning nih baru, bagaimana e-learning ini bisa diterapkan dengan tanpa mengganggu perkuliahan misalnya. Ya, sekarang kan merasa terganggu ya, ada banyak trouble gitu ya. Berarti ini transisinya kurang bagus. Nah, bagaimana kita supaya transisinya itu bagus tanpa ada komplain, tanpa ada masalah yang berarti. Masalah pasti ada, tapi masalah yang membuat layanan itu sendiri menjadi seolah-olah cacat, nah itu yang dihindari. Atau mengganggu layanan yang sudah ada, ini lebih parah lagi. Fase selanjutnya, keempat adalah fase operation. Ini tentang bicara bagaimana kita melayani customer kita jika ada komplain. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan e-learning saat ini. Bagaimana ketika ada komplain, siapa sebenarnya harus saya telepon, siapa yang sebenarnya harus saya kontak, dan setelah dikontak bagaimana responnya, langsung respon atau bagaimana. Terus kalau sudah berhari-hari bagaimana saya follow up-nya. Nah, itu tentang bicara di sisi operation. Sudah digunakan. E-learning kan sekarang sudah digunakan. Nah, di fase yang kelima itu sifatnya direview. Dari 4 fase di atas itu direview, diulang-ulang dan diimprove. Atau fasenya disebut sebagai continuous service improvement. Selanjutnya, pada setiap fase itu seolah-olah ada 5 pertanyaan. Di fase strategi, do I know what I deliver to the business? Apakah saya tahu apa yang akan saya deliver kepada bisnis dalam bentuk layanan IT? Yang kedua, desain, can I reconcile my choice? Apakah saya dapat mewujudkan pilihan dari fase strategi tadi? Fase transition, bagaimana caranya saya mendeliver atau merunning apa layanan yang sudah didesain tadi ke production. Operation, bagaimana customer tahu apa yang diharapkan. Kemudian selanjutnya do we check, bagaimana cara kita ceknya. Mari kita cek dengan continuous service improvement. Untuk lebih jelasnya saya sampaikan sebuah contoh, tapi sebenarnya contoh yang patut e-learning, tapi nggak apa, kita email dulu. Layanannya berupa email ya. Jadi email jangan dipandang sebagai sebuah software, tapi dipandang sebagai sebuah layanan. Pertama, dalam fase strategi, do we want or need to deliver email? Apakah kita menginginkan atau membutuhkan penggunaan email? Itu dulu yang ditanya. Betul nggak kita butuh dan mau email? Betul nggak kita butuh dan mau untuk menggunakan e-learning? Itu ya. Kita harus sepakat dulu. Kampus, mahasiswa, dosen sepakat bahwa akan menggunakan e-learning. Oke, setelah sepakat, kita desain e-learningnya seperti apa. Mau on-premise di server internal atau di server eksternal the cloud atau di internet. Bagaimana pengembangannya dan sebagainya. Ini bicara tentang desain. Setelah jadi, ya berarti sudah siap nih, softwarenya sudah siap. Email atau saya menggunakan contoh e-learning aja lah. E-learningnya softwarenya sudah siap nih. Bagaimana ini akan di-run di operation? Kita transisi dulu. Bagaimana supaya penerapan e-learning itu tidak mengganggu perkuliahan yang ada. Bagaimana ketika diterapkan itu migrasinya lancar gitu ya. Oh, berarti dilakukan sosialisasi dulu. Berarti dilakukan training dulu. Berarti dilakukan change management dulu. Ada migrasi data dulu dan seterusnya. Kemudian di fase keempat, di operasi, bagaimana saya memaintain supaya e-learning ini tetap berjalan lancar.
Dan ketika ada kendala, bagaimana cara saya membantu user atau klien saya. Kemudian fase yang kelima, apakah kita sukses dalam melaksanakan edu-learning gitu ya, contohnya. Nah, itu kita evaluasi dengan langkah continuous service improvement. Nah, kira-kira siklusnya seperti itu. Dalam manajemen layanan teknik informasi ada 5 fase: strategi, desain, transition, operation, dan improvement. Selanjutnya, ini tidak hanya dilakukan sekali atau satu siklus saja, tidak, tapi terus berulang-ulang. Nah, itulah manajemen ya. Manajemen itu dilakukan ulang-ulang dari mulai strategi, desain, transition, operation, improvement, terus diulang. Teman-teman bisa membandingkan siklus ini dengan siklus manajemen umum PDCA ya. Plan, do, check, action gitu ya. Sama itu, seperti itu sama. Tidak hanya sekali. We are always trying to do things better. Jadi kita harus selalu melakukan itu lebih baik. We use measurement to determine what to improve. Kita gunakan pengukuran data. Ya, kita menggunakan data untuk menentukan apa yang harus diimprove. We use control to practically manage our measurement. Kita menggunakan kontrol-kontrol untuk secara praktis memanage pengukuran tersebut. Kira. Nah, dalam mata kuliah ini juga nanti akan diperkenalkan bagaimana mengimplementasikan konsep manajemen layanan teknologi informasi ini dengan open source tool. Ya, salah satu contohnya adalah GLPI, salah duanya adalah iTalk, dan seterusnya. Kita akan coba mengimplementasikannya. Oke, next stepnya apa? Teman-teman, saya tantang dengan beberapa pertanyaan praktis seperti ini. Setelah teman-teman paham 5 fase ITIL dalam manajemen layanan teknologi informasi, coba teman-teman pikirkan dan diskusikan bagaimana cara melakukannya ya. Bagaimana cara melakukannya di setiap fase tadi. Bagaimana strategi, bagaimana transition, dan seterusnya. Di mana saya punya pengaruh paling besar? Ini maksudnya adalah layanan apa yang perlu segera dibuat, contohnya ya, pengaruh besar itu. Atau proses mana yang perlu di-emphasize gitu. Kemudian yang ketiga adalah bisakah ya maksudnya, saya menyebutkan 5 layanan IT di tempat saya bekerja atau di kampus Anda saat ini. Apakah saya bisa menyebutkan 5 layanan IT yang saya pakai di kampus, 5 layanan IT yang ada di tempat saya bekerja. Nah, ini untuk menguji bahwa pemahaman Anda tentang layanan IT itu benar. Apakah teknologi saya membantu saya dalam proses ini? Teknologi saya itu maksudnya teknologi yang saat ini ada pada Anda, di lingkungan Anda, itu membantu untuk melakukan proses ITSM ini atau MLTI ini. Nah, silakan didiskusikan di forum diskusi edu-learning atau di grup WA. Next time ya, minggu depan kita akan membahas secara detail lagi tentang fase service strategi dan memahami bagaimana cara mendeliver apa yang betul-betul atau benar-benar diinginkan oleh customer kita tentang layanan IT. Demikian pertemuan kali ini, terima kasih. Inti dari mata kuliah ini sebenarnya adalah satu riset topik di kampus kita, yaitu Open Source Technology for IT Service Management. Jika teman-teman tertarik nanti skripsinya di bidang ini, ya, di bidang Open Source Technology for IT Service Management, teman-teman bisa bergabung dalam grup discussion di riset topik ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.